Halo sahabat Praja, saya Deta Dutuspiza sebagai Tentor Psikologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait Edward Personal Preference Schedule atau EPPS. Sudah siap belajar hari ini? Oke sahabat Praja, apa sih EPPS itu? EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. EPPS sendiri merupakan suatu alat tes kepribadian. Nah, alat tes ini dikembangkan oleh Alan L. Edwards yang berasal dari Universitas Washington, USA. Tujuan awalnya didesain sebagai alat penelitian dan konseling, dan biasanya untuk menyediakan pengukuran yang sesuai terhadap berbagai variabel independen kepribadian. Alat tes EPPS ini juga mengukur kepribadian dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya. Dan yang dipakai ialah mengacu pada teori H.A. Murray yang terkait dengan 15 kebutuhan atau needs. Alat tes ini terdiri dari 225 pasang item soal yang masing-masing soalnya memiliki 2 pernyataan. EPPS terdiri dari 2 pernyataan. Nah, bagi individu tertentu, pasangan pernyataan tersebut mungkin saja sama-sama menggambarkan atau tidak menggambarkan dirinya. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, subjek atau Anda tetap dipaksa untuk menentukan pernyataan mana yang lebih cenderung mendekati ciri khas diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda tetap dipaksa untuk memilih satu pernyataan dan jangan sampai ada pernyataan yang terlewati. Jadi, alat tes EPPS ini mengacu pada 15 kebutuhan dari H.A. Murray. Yang pertama ialah achievement atau prestasi. Yang kedua, deference atau posisi mengalah dan mentaati perintah. Yang ketiga, order atau keteraturan. Yang keempat, exhibition atau menonjolkan diri dan menjadi pusat perhatian. Yang kelima, autonomy atau ketergantungan. Yang keenam, affiliation, bergabung dengan orang lain. Yang ketujuh, introspection, penyesuaian diri. Yang kedelapan, ialah sukkurance, mendapat perhatian. Yang kesembilan, dominance atau dominasi. Yang kesepuluh, abasement atau perasaan kurang mampu. Yang kesebelas, nurturance, menolong orang lain. Yang ke-12 yaitu change, perubahan. Yang ke-13 ialah endurance, ketuntasan dalam melakukan segala sesuatu. Yang ke-14, heterosexuality, berhubungan dengan lawan jenis. Dan yang terakhir ke-15 ialah aggression, di mana menentang atau menyerang orang lain. Oke sahabat Praja, kita tadi telah membahas dan menyebutkan 15 kebutuhan dari H.A. Murray. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu dari 15 kebutuhan tersebut. Oke, yang pertama ialah kebutuhan achievement atau prestasi. Jadi, kebutuhan ini ialah dorongan untuk mencapai hasil kerja atau belajar sebaik mungkin. Nah, di sini kita dapat melaksanakan tugas yang menuntut keterampilan dan usaha, mengerjakan tugas yang sangat berarti, mengerjakan pekerjaan yang sulit sebaik mungkin. Dan di mana adanya kemauan dan kesanggupan, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu prestasi. Oke, pada penjelasan yang kedua, ialah deference. Deference sendiri ialah suatu kebutuhan atau dorongan untuk mendapat pengaruh dari orang lain, di mana di sini mengikuti perintah dan apa yang diharapkan oleh orang lain, memuji hasil pekerjaan orang lain, menerima kepemimpinan orang lain, serta menyesuaikan diri pada kebiasaan dan menghindari dari yang tidak biasa. Di sini, kebutuhan ini juga mengikuti atau menuruti serta menghargai suatu tata cara atau aturan yang konvensional. Pada penjelasan kebutuhan yang ketiga, yaitu order. Order ialah kebutuhan untuk memiliki pekerjaan tertulis tetap rapi dan teratur, di mana membuat rencana sebelum memulai tugas yang sulit, dan memperinci pekerjaan secara teratur, serta menunjukkan keteraturan dalam berbagai hal. Untuk penjelasan kebutuhan yang keempat ialah exhibition. Exhibition ialah memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian orang-orang, di mana menceritakan keberhasilan diri, menggunakan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang lain, menunjukkan ekstraversi, percaya diri, serta optimis.
Kita masuk pada penjelasan yang kelima, yaitu kebutuhan otonomi. Otonomi ialah menyatakan kebebasan diri untuk berbuat apapun atau mengatakan apapun, di mana bebas mengambil keputusan melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Memiliki keinginan untuk mandiri, sifat tidak tergantung dalam hal pendapat maupun pendirian. Dan untuk penjelasan yang keenam ialah affiliation. Affiliation, kebutuhan untuk memperhatikan sesama manusia, untuk pergaulan yang harmonis dengan manusia lainnya, disertai dengan toleransi dan kehangatan dalam pendekatannya. Pada penjelasan yang ketujuh, yaitu intraception. Intraception ialah kebutuhan akan minat atau pengarahan terhadap masalah manusia untuk diketahui dan dianalisis. Intraception sendiri menempatkan diri pada kebutuhan orang lain, bersifat empati, adanya kepekaan dan diferensiasi perasaan, serta ada keaktifan di dalam diri baik untuk mengembangkan diri maupun bagi kepentingan orang lain. Intraception sendiri yaitu proses evaluasi diri. Pada kebutuhan yang kedelapan ialah succurrence. Succurrence mengharapkan bantuan orang lain apabila mendapat kesulitan. Mempunyai arti kebutuhan akan pemanjaan diri, pasif, dan kebutuhan akan kontak sosial yang diwarnai oleh meminta bantuan yang bersifat egosentris dan kurang dewasa. Bersifat dependent, juga mencari rasa aman. Succurrence mencerminkan labilitas emosi dan kurang tegas dalam menyesuaikan perasaan. Penjelasan yang kesembilan ialah dominance. Dominance atau dominasi. Keinginan untuk memimpin, mempengaruhi, membimbing, mengawasi, membina, mengarahkan, menghimpun, dan mengorganisasikan serta memberi struktur, mengatur adanya kepercayaan pada diri sendiri. Dominans juga merupakan seorang yang mampu mengadakan hubungan sosial. Penjelasan yang ke-10, yaitu abasement. Abasement ialah keberanian mengakui kesalahan, berani mengoreksi diri, rendah hati dalam arti tidak sombong, dan tahu tata krama. Abasement merasa berdosa apabila berbuat keliru, merasa rendah diri dalam berhadapan dengan orang lain. Yang ke-11 yaitu penjelasan terkait nurturance. Nurturance senang menolong orang lain, adanya kehangatan perasaan. Dan dalam pergaulan biasanya disertai dengan pelayanan, memberi, merawat, terutama pada manusia, dan bisa juga pada benda. Nurturance mencerminkan rasa sosial terhadap sekelilingnya, bersedia atau siap memberi pertolongan kepada siapa yang pantas dan layak menerimanya. Penjelasan kebutuhan yang ke-12 yaitu change. Change perubahan, di mana menggarap hal-hal baru, mengalami peristiwa baru dan berubah dari pekerjaan yang rutin. Ingin mengadakan eksperimen, ingin mencoba hal yang baru, menginginkan variasi dalam rangka penyegaran dan pengembangan diri. Penjelasan yang ke-13 yaitu endurance. Endurance, keuletan, kegigihan, ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan ada antisipasi akan kebenaran dan manfaat hasil jerih payahnya. Tersirat adanya rintangan-rintangan, antisipasi mampu menerobos, mengatasi, menyelesaikan arah melintang. Bertubi-tubi terbentur pada rintangan, tetapi tetap maju dengan stamina yang kuat. Penjelasan kebutuhan yang ke-14 yaitu heterosexuality. Heterosexuality merupakan kebutuhan atau kehidupan seksual sehari-hari dalam batas normal, pandangan yang wajar akan pemahaman dan masalah seksual. Dan penjelasan yang terakhir yaitu kebutuhan aggression atau agresi. Agresi merupakan menyerang pandangan yang berbeda, menyampaikan pandangannya tentang jalan pikiran orang lain, dan melukai perasaan orang lain. Nah, sahabat Praja, itu dia materi pembahasan terkait Edward Personal Preference Schedule atau EPPS. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan. Bagaimana sih cara mengerjakan EPPS itu sendiri? Pada alat tes EPPS ini, biasanya waktu mengerjakannya kurang lebih 60 menit. Untuk cara mengerjakannya, silakan sahabat Praja pilih salah satu pernyataan yang paling menggambarkan diri, namun tidak bertentangan dengan pekerjaan atau profesi yang dilamar, dan jawablah pernyataan secara konsisten. Untuk cara mengisi lembar jawaban, silakan sahabat Praja lingkari pilihan
A atau B? Di lembar jawaban, pilih yang paling menggambarkan diri. Pada tes ini, tidak bernilai benar atau salah. Namun, sahabat Praja silakan memilih pernyataan yang paling menggambarkan diri. Berikut merupakan contoh gambaran dari tes EPPS. Namun, contoh ini bukan merupakan soal dari tes EPPS itu sendiri. Misal, pernyataan yang pertama ialah saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. Pernyataan yang kedua, saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan untuk diri saya. Dari dua pernyataan tersebut, pilih yang mana pernyataan yang lebih menggambarkan diri. Pilih salah satu pernyataan. Pilih pernyataan yang tidak bertentangan dengan pekerjaan atau profesi yang dilamar. Bagaimana sahabat Praja? Sudah memahami materi terkait Edward Personal Preference Schedule atau tes EPPS? Semoga sahabat Praja semua memiliki gambaran ketika berhadapan dengan alat tes ini. Sampai jumpa, dadah!